Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Kumaha? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Saya mau ngucapin terima kasih buat Ijal Parlan, Solihin Sayuti, Johan Sitanggang, J. Luki Saputra, Napilah Putri, Apangeran Brutal, Rafael House, Mbak Elsa, Febian Ramdan, Irwantan, Sikok, Meyups 21, Sasa Pisa, Gantarawang, Edmond Pratama, Dani Riyadi, Dede Solihin, Goro-Goro. Terus ada Aprinal Wandi, Kasiani Chandra, Stepanus Panus, Igesan, Asep Sniper Amatir, NK Dolar, Eko Yusbian, Ayu Wulandari, Julpan MN, Nurholis Tajudin, Sandi Ananta, Rizwan Elizabeth Kenny, Leo 1367, Nopita Talubun, Bai Haki Sumantri, Yanti Sinaga, dan terakhir Uswatu Nisa. Terima kasih juga buat Sobat Kompas semuanya yang selalu hadir. Moga kalian sehat dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingatkan kalian agar makan permen terlebih dahulu, biar sehancur-hancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Black Hawk Down. Salah ketep. Film ini diambil berdasarkan kisah nyata bertempat di Afrika Timur, tepatnya di Somalia. Pasca runtuhnya pemerintah, perang antar suku mulai terjadi selama beberapa tahun hingga menyebabkan puluhan ribu orang tewas dan ratusan ribu orang mengalami kelaparan. Suku paling terkuat berhasil menguasai ibu kota Mogadishu, pimpinan Muhammad Farah Aidid. Mereka selalu mencegat pasokan bantuan yang dikirim dari luar, menyebabkan pihak PBB dan Amerika bertindak dengan membawa 20.000 personil militer ke sana untuk membagikan makanan serta memulihkan keadaan. Tentu saja, para milisi itu tak senang, nekat menyatakan perang dengan tentara PBB jika mereka masih tetap ikut campur urusan negaranya. Itu dibuktikan pada bulan Juni 93, milisi Farah Aidid membantai 24 tentara Pakistan serta tentara Amerika yang menjadi incaran selanjutnya. Takut kalau ancaman itu benar-benar nyata, bulan Agustusnya pihak Amerika menerjunkan pasukan elitnya seperti Delta Force, Rangers, serta SOAR ke-160-nya. Dan film Black Hawk Down pun dimulai. Oktober 93, Badan Kemanusiaan PBB memberikan bantuan pangan kepada warga Somalia dengan pengawalan militer Amerika menggunakan helikopter. Tentu saja hal itu disambut sukacita karena mereka terakhir makan nasi adalah saat Idul Adha tahun lalu. Masalahnya, para milisi Farah Aidid mengacaukan semuanya, menembaki para warga yang hendak mengambil bahan bantuan. Touch this. UN's jurisdiction 64. We cannot. Para militer Amerika tak bisa berbuat apa-apa karena para milisi itu berada di antara kerumunan warga sipil. Kita beralih ke sebuah pasar bernama Bakara. Pasar ini merupakan wilayah kekuasaan dari Farah Aidid juga. Selain menjual bahan pangan seadanya seperti kangkung, engkol, dan eceng, pasar ini juga menyediakan transaksi jual beli senjata. Dan orang tampan inilah yang memasok senjata ke pasar tersebut, namanya di mana pergerakannya kali ini diawasi oleh salah satu prajurit Delta Force bernama Hood. Alhasil, ketika dalam perjalanan, dia ditangkap oleh pasukan Amerika. Atau terlihat santai meski dia dibawa ke pangkalan militer Amerika di Mogadishu. Bahkan menawarkan rokok karuhun buatan Kuba kepada jenderal besar Amerika bernama Garrison. Garrison ingin atau memberitahu di mana sebenarnya Aidid berada karena dia tidak akan pernah meninggalkan Somalia
jika belum menangkap Aidid. Atau malah menyindir Garrison, sudah 6 minggu pasukan Amerika berada di sini, tapi mereka sama sekali belum menemukan Aidid. Jangan berharap kalau penangkapannya ini akan memancing Aidid keluar dari tempat persembunyiannya. Atau juga mengingatkan kalau seharusnya Amerika tak usah ikut campur soal urusan negaranya, karena ini hanya perang saudara. Tapi Garrison menampiknya, kematian ratusan ribu orang bukanlah sebuah perang, melainkan genosida. Jadi, Amerika tak akan pernah tinggal diam. Civil war. Mr. Ito, that's genocide. Now you enjoy that tea. Saat keluar, Garrison diberitahu asistennya kalau Gedung Putih tidak sabar untuk menerima kabar baik darinya. Tell them the situation is fragile. Beralih ke prajurit yang terus melakukan patroli menggunakan helikopter Black Hawk, siapa tahu dia menemukan Aidid sedang mancing ikan betok di laut. Limo is a word in common usage. It doesn't have to be in the dictionary. You touch my limo and I'll spank you, Night Stalker. You hear me? Haskins thinks he's funny. Yeah, well, I don't. Hear that? Beautiful day to fight. Mereka juga sekalian menjemput Hood yang tadi sudah menyusup ke pasar Bakara menggunakan sepeda. Nice, man, very smooth. Perkenalkan, ini adalah Sersan Matt Eppersman dari Rangers yang kedatangan prajurit baru namanya Todd Blackburn. Sersan Matt tidak memberi pengarahan apapun pada si anak baru ini, hanya memberikan semacam sunblock biar muka mereka tetap glowing meski tak mandi beberapa bulan. Saat makan bareng, perselisihan sempat terjadi ketika Hood dari pasukan Delta Force tak mau ngantri makan seperti pasukan Ranger lainnya. Karena dia merasa kalau kesatuannya lebih elit daripada Rangers. Hal itu mengundang reaksi keras dari Kapten Steele, salah satu petinggi tim Rangers, mencap kesatuan Delta Force sebagai kesatuan yang tidak disiplin. Tapi Hood cuek saja, pokoknya makan. You say this is your safety? And it will fit up your ass with the proper amount of force. Take those sunglasses off, soldier. You understand? Kapten Steele juga menegur salah satu prajurit yang kedapatan sedang mengolok-olok dirinya. Menyamakan Kapten Steele dengan sebuah ondel-ondel. Aduh, anjing cucunga. Good impression. Tell me, Pillow. You want to see undermining again? You'll be cleaning the trains before we clear. Who, sir? Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui, kalau di Afrika itu hal-hal mistiknya masih sangat kental. Itu bisa dibuktikan ketika salah satu petinggi Rangers tiba-tiba kesurupan, tangannya goyang-goyang seperti kerasukan setan diskotik. Kita beralih lagi ke pasar Bakara, markas milisi Aidid berada. Seorang mata-mata lokal melihat Omar Salad, penasehat politik Aidid, keluar dari gedung yang disinyalir akan melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri dan juga pimpinan milisi Aidid di suatu tempat. Untuk itu Jenderal Garrison memanggil para petinggi kesatuan, baik Delta Force, Rangers, dan juga para pilot, untuk membahas rencana penggerebegan yang akan mereka lakukan. Di mana rencananya pasukan Delta Force akan menyesup ke gedung sasaran, diapit oleh pasukan Ranger 4 di setiap sudutnya. Kemudian, tim penjemput akan membawa semua tawanan untuk dibawa ke markas. Dan setelah semuanya selesai, pasukan akan ditarik mundur menggunakan jeep-jeep yang sudah dipersiapkan. Dan jika tidak ada aral melintang, secara teknis, misi ini hanya akan selesai selama 30 menit. Force will exit 3 miles back to base. I had requested light armor and AC-130 Spectre. And I will coordinate ground forces. Market, you're in an entirely hostile district. Good luck, gentlemen.
Sebagian prajurit sebenarnya ada yang tidak setuju dengan strategi Jenderal Garrison karena mereka menyergap dengan senjata dan jeep penjemput yang sederhana. Tapi tidak dengan Sersan Matt yang sangat pede kalau misi ini akan berjalan lancar. Di tempat lain seorang informan lokal, kita panggil aja Ucup, sedang menandai mobilnya agar pasukan Amerika bisa dengan mudah mengenalinya. Sebelum berangkat, Sersan Matt memberi semangat kepada rekan-rekannya serta meyakinkan kalau mereka akan baik-baik saja. Sir, Sergeant Eversman. I know this is my first time as chalk leader, but we're Rangers. Not some sorry-ass We're gonna be okay. Might as well take dope and beer instead. Just remember when everybody else is shooting the same direction. Singkat cerita, mobil si Ucup mulai melaju sambil diawasi terus oleh tim pengintai dari atas helikopter. Sementara itu, setiap prajurit melakukan ritual terlebih dahulu sebelum berperang, yakni menelepon keluarga, memberi kabar kalau mereka dalam keadaan baik-baik saja. Balik lagi ke si Ucup yang berhenti di depan gedung, tanda kalau acara rapat milisi itu diadakan di gedung tersebut. To my right-hand side above the cafe. Yes, sir. Well, it's down the road. If I go closer, they might shoot me. But if he's seen outside it, he'll be His shot. skinny ass parked in front of the damn building. It's 3 miles to the target area. We're never off the main. Prisoners is complete. Here, be some shooting. Bakara Market is the Wild West. I say again, Irene. Second one ready. Barman 5-1, flight up for flag. Copy the Irene. Siapa sangka kalau ID ternyata memanfaatkan bocah-bocah ini juga sebagai mata-matanya. Alhasil, para milisi ini jadi tahu dan mereka siap memberikan perlawanan. Mereka sengaja membakar ban agar kepulan asap hitamnya bisa sedikit mengganggu pandangan helikopter. Tapi tentu saja para milisi ini tak tahu kalau yang datang tidak hanya helikopter saja, tapi juga kendaraan darat. Helikopter Little Bird satu persatu mulai mendarat di titik-titik lokasi yang sudah ditentukan dan pertempuran pun dimulai. Tim Delta Force merangsek masuk ke ruang pertemuan dan berhasil mengamankan target Omar Salad, penasehat politik Aidid. Namun tentu saja hal itu memancing para milisi untuk memberi perlawanan lebih sengit lagi. Sial bagi si Blackburn yang harus terjatuh di perang pertamanya. Sersan Matt terpaksa turun ke bawah untuk menyelamatkan Blackburn.
Sersan Matt meminta anak buahnya untuk mengevakuasi Blackburn lalu memasukkannya ke dalam jeep penjemput. Para sandera mulai diamankan di tengah peperangan yang semakin mencekam. Ready for extraction, over. Roger that. There's the call. Let's move out. Right. Give my hand. Look, get him up. Go, everybody move, move. Hey! Yes! Go. I need extra security on these Humvees. Cover them out. Salah satu prajurit Amerika berhasil ditembak dan Hood mengambil alih posisi untuk membabat pasukan musuh yang berjejer di sepanjang gedung. Masalahnya, komandan pasukan Aidid membawa RPG yang langsung diarahkan ke helikopter Black Hawk, sehingga heli itu jatuh di tengah kota. Jatuhnya Black Hawk membuat Garrison sedikit panik. Dia ingin tim darat segera pergi ke lokasi jatuhnya heli, menyelamatkan kru pilot dan bangkai helikopter sebelum dikerubuti warga sekitar. Sementara itu, orang tampan ini masih kalem, tak terintimidasi sedikit pun, meski dia adalah seorang tawanan atau Watto. Sedangkan Garrison serta asistennya harus berpikir lebih ekstra lagi karena kenyataan di lapangan tak sesuai dengan rencananya. Sersan Matt mengatur strategi bagaimana caranya agar mereka bisa cepat sampai di lokasi Black Hawk yang terjatuh. Sedangkan musuh semakin sini semakin banyak. Hostiles advancing parallel west to your position. Tim Ranger kembali berkumpul, membagi tugas karena hari ini mereka benar-benar sibuk. Mengamankan tawanan, berperang, dan mengevakuasi bangkai Black Hawk. Let's move out! Moving out! Sial bagi dua prajurit ini dilupakan oleh rekan-rekannya karena yang lain sudah naik jeep pindah ke lokasi jatuhnya heli serta sebagian pulang membawa prajurit yang terluka. Melihat para warga sipil mendekati bangkai heli Black Hawk, Garrison menyuruh regu 4 Ranger agar lebih cepat pergi ke lokasi. Walcott, pilot heli yang terjatuh, dinyatakan tewas, sementara yang lainnya masih hidup. Bahkan satu orang di antaranya masih bisa melawan.
Seorang prajurit Amerika sempat menyelamatkan diri masuk ke rumah warga. Untungnya yang punya rumah tidak keberatan. Saking hokinya prajurit ini, dia berhasil lolos dari maut gara-gara gak sengaja jatuh. Beralih ke tim penjemput yang tiba di markas besar, membawa 1 orang prajurit terluka dan 1 prajurit yang tewas. Di mana mereka langsung disambut oleh para medis dan prajurit yang nganggur. Balik lagi ke medan perang, rombongan Sersan Matt kini sudah dekat dengan lokasi jatuhnya heli Black Hawk. Mereka berusaha memindahkan kru pilot yang masih hidup ke helikopter lain sambil menahan gempuran dari pihak musuh. Move out! We got both the pilots dead! In the chopper! You gotta secure the perimeter first! Over! Situasi semakin mencekam saat iring-iringan jeep tak henti-hentinya mendapat serangan pihak milisi yang menembak mereka dari balik gedung. Going straight 200 meters. Sedangkan 2 prajurit yang tadi ditinggalin rekan-rekannya ternyata masih hidup dan sekarang mereka akan berusaha pergi ke lokasi Black Hawk yang jatuh, berharap bisa selamat sampai ke sana. You to come out now. Right. Art, I've got skinnies with RPG. 6A coming out. Sementara Sersan Matt dan timnya akan membackup tim SAR yang akan mengevakuasi jasad pilot yang masih terhimpit mesin. Masalah baru muncul ketika heli Black Hawk lain disuruh untuk melakukan penjemputan ke lokasi tempat jatuhnya heli. Karena tiba-tiba pasukan milisi menggempurnya dengan senjata RPG. All right, put it down on the airfield, troops. Alhasil, tadinya mau nyelamatin, malah jadi 2 helikopter yang harus dievakuasi. Membuat Jenderal Garrison stres karena tugas anak buahnya akan semakin banyak. Sama halnya dengan tim yang berada di lapangan, mereka kebingungan mana yang harus mereka amankan terlebih dahulu. Inilah kondisi heli Black Hawk kedua yang tadi terjatuh. Duran, sang pilot, sepertinya masih hidup, hanya saja belum mampu untuk bergerak. Hal itu mengakibatkan helikopter penjemput menyangka bahwa kru pilot sudah tewas. Karena tak ingin menambah masalah, takutnya Black Hawk ini jadi sasaran selanjutnya, mereka pun diperintahkan untuk tidak mengambil tindakan sebelum tim evakuasi datang ke sana. Nah, karena mereka kekurangan personil di lapangan, markas akhirnya menurunkan personil tambahan guna mengevakuasi jatuhnya heli yang kedua.
Dua prajurit yang kesasar ini masih berusaha mencari rekan-rekannya, sampai-sampai telinga mereka torek atau tuli karena terus-terusan mendengar suara tembakan. That way, I think! Mereka nyaris saja menembak rekan sendiri karena mengira itu adalah musuh. Setelah saling berkomunikasi, ternyata prajurit itu adalah prajurit Rangers juga. Dengan begitu, mereka jadi 3 orang meneruskan perjalanan ke titik lokasi jatuhnya Black Hawk. Kembali ke medan perang, kita benar-benar disuguhkan film yang penuh dengan aksi memukau dan heroik. I'm jammed! Come on! Sementara itu, ratusan warga berlarian, berniat pergi ingin melihat bangkai helikopter yang terjatuh. Sang pilot lain meminta izin pada Jenderal Garrison untuk menurunkan 2 prajurit Delta Force, yakni Sugard dan Gordon, untuk menahan antusiasme warga itu. Garrison sempat menolak karena itu terlalu beresiko buat Sugard dan Gordon. Apalagi dia tidak bisa menentukan berapa lama pasukan bantuan akan tiba. Tapi 2 prajurit itu bersedia menanggung segala resikonya. Penolakan Garrison memang masuk di akal karena faktanya jeep penjemput pun kesulitan karena terus-terusan dibombardir oleh pasukan milisi. Jeep-jeep ini sempat berhenti karena jika dipaksakan melaju, maka korban akan terus-terusan bertambah. Segera menelepon tim pengintai dan mereka disarankan untuk putar arah saja. Lagi-lagi kita diperlihatkan situasi tempat jatuhnya helikopter Black Hawk kedua, di mana Duran sang pilot masih berusaha melawan meskipun dalam kondisi terjepit. Sugard dan Gordon akhirnya turun dari heli, nekat membantu Mike Duran yang berperang seorang diri. Friendlies! It's good to see you! It's good to see you! How about gotta get you out of here, buddy? We're at the 6-4 crash site, securing perimeter. Duran pun sangat terkejut saat tahu kalau yang mengevakuasi dirinya hanya 2 orang saja. Sementara itu, iring-iringan jeep penjemput meminta agar dikembalikan dulu ke markas pusat karena kendaraan mereka sudah rusak, ditambah amunisi yang mulai menipis. Hal itu tentu saja membuat para prajurit yang sedang berlindung di balik gedung kecewa. Itu berarti mereka akan tetap berdiam di sana mempertahankan wilayah. Conserve your ammo. Only shoot at what you can hit. Loading! I need a pistol mag! Naas bagi Gordon yang harus tewas terkena peluru musuh. Dan secara otomatis, Sugard harus berjuang seorang diri karena Duran, si pilot, tak bisa berjalan, sedangkan musuh semakin banyak. Takut akan jatuh korban lebih banyak lagi, Garrison menyuruh asistennya untuk meminjam tank-tank baja milik Malaysia dan Pakistan untuk mengevakuasi seluruh prajuritnya, membawa mereka ke tempat aman. Dan yang paling memungkinkan adalah mengalihkan prajuritnya ke markas militer Pakistan. Sekarang giliran Sugard yang harus kehilangan nyawa karena dia tak kuasa menahan gempuran tembakan yang terus-terusan mengarah kepadanya. Duran pun hanya bisa melihat foto istri dan anaknya, pasrah bila dia harus mati hari ini. Untungnya, komandan milisi melerainya karena Duran akan mereka jadikan tawanan hidup-hidup. Ayan, Incano!
Letkol Denny beserta iring-iringan jeep penjemput kini sudah tiba di tempat aman. Lain halnya dengan rombongan jeep-jeep yang lain, tak bisa masuk menuju kota karena jalan-jalan utama sudah diblokir oleh warga sipil. Alhasil, sebagian pasukan memutuskan turun dari jeep untuk mencari jalan alternatif. Permission to move to crash site number 2 on Nico. Let me out. Peperangan sementara berhenti karena waktu sudah memasuki waktu sholat maghrib. Hal itu dimanfaatkan pihak Amerika untuk mengatur strategi selanjutnya. Sementara itu, 3 prajurit yang tersasar, Jurek, Tomli, dan Nelson, akhirnya tiba di lokasi yang tak jauh dari Sersan Met. Meminta Sersan Met agar tidak menembak ke arah timur karena mereka akan melalui jalur tersebut. Hey, watch out for skinnies. They're all over the rooftop. Hold your fire, we're coming in. We gotta go. Listen closely. When you get there, you're gonna turn around. You're gonna stop. You're gonna turn around. You are gonna cover me. Yeah, I guess. Hey, don't forget. What? I see him. Can you cover us, Sergeant? We got you. Jurek dan Nelson berhasil melarikan diri, lain halnya dengan Tomli yang ketahuan pihak milisi, tapi untungnya tembakan itu hanya mengenai ranselnya saja. Smith berusaha membantu Tomli, namun malah dia yang terkena tembak di bagian kaki. Sersan Met berusaha meminta bantuan kepada Kapten Steele agar dia menelepon pusat, lalu mengirim tim medis ke Regu 4 karena mereka sangat membutuhkan pertolongan. Sayangnya, permintaan itu tak bisa dikabulkan karena situasi tidak memungkinkan dan terlalu beresiko. Untuk sementara waktu mereka diminta untuk bertahan sendiri apapun yang terjadi. Kita beralih ke tim Delta Force, pimpinan Hood yang sudah tiba di lokasi jatuhnya helikopter. Namun sayang, di sana sudah tidak ada siapa-siapa lagi dan Hood terpaksa meledakkan bangkai helikopter itu untuk menghilangkan jejak properti yang mereka tinggalkan. Sementara itu, Asisten Jenderal Garrison bernama Cribb melaporkan kalau pihak Pakistan menolak menurunkan tank bajanya karena dari awal mereka tidak diberitahu akan adanya serangan seperti ini. Tapi Garrison tak mau tahu, pokoknya mereka harus membantu demi menyelamatkan prajuritnya yang sudah terkepung milisi Somalia. Sedangkan Duran yang dijadikan tawanan kini berada di suatu tempat entah di mana. Yang jelas, Antek Aidid ini menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah mengikuti aturan Amerika, negara kepo yang selalu mencampuri urusan negara lain. Kalaupun nantinya mereka berhasil menangkap Aidid, rakyat Somalia tidak akan pernah menurunkan senjata, tapi akan tetap berjuang sampai akhir. Karena bagi rakyat Somalia, tak akan pernah ada kedamaian sebelum peperangan ini dimenangkan. Takbir! Di tempat berbeda, Sersan Met beserta timnya terpaksa harus menjadi bidan dadakan untuk menyelamatkan Jamie akibat luka tembakan. Tapi untungnya, operasi kecil itu berjalan dengan lancar meski dengan alat seadanya. Setelah itu, mereka beristirahat, menyempatkan niuh kopi sambil ngobrol. Tak sadar kalau komandan pasukan milisi sudah siap membombardir mereka dengan RPG. Untungnya, Hood dan ketiga rekannya dari pasukan Delta Force datang di waktu yang tepat. Berhasil merebut senjata musuh, lalu
malam itu, para milisi terlihat muncul makin banyak. Garrison ingin pasukan darat menandai sasaran mereka dengan inframerah agar terlihat jelas dari udara. Preparation for airstrike. Kembali ke dalam gedung, Sersan Matt dan kawan-kawan menyemangati Jamie yang mulai sekarat. Jamie meminta Sersan Matt memberitahu orang tuanya kalau hari ini dia sudah berjuang dengan gagah berani. Dan setelah itu, dia pun tewas. Hold the wound. Hood terus menyemangati Sersan Matt sembari menegaskan kalau kematian Jamie bukanlah kesalahannya. Ini adalah peperangan. Dia tidak bisa mengendalikan mana yang mati dan selamat. Yang terpenting sekarang, dia harus mengeluarkan regunya dari tempat ini. Harry Barber 52 telah sampai di lokasi baku tembak, tapi sang pilot membutuhkan sinar inframerah untuk mengetahui di mana posisi musuh berada sebelum melakukan penembakan. Dengan begitu, Sersan Matt akan melempar tanda itu ke atas gedung dengan bantuan pasukan Delta yang mengawalnya. Dan setelah sinar itu terdeteksi, si pilot bisa leluasa menembakkan senjatanya. Di gedung berbeda, Kapten Steele meminta Garrison agar secepatnya mengirim jeep bantuan karena dia sudah kekurangan pasukan dan amunisi. Tak hanya itu, tank baja bantuan PBB pun datang untuk menjemput Kapten Steele beserta anak buahnya. Dan mereka akan pergi menuju tempat Sersan Matt 5 menit lagi. Singkatnya, iring-iringan konvoi itu telah tiba di tempat Sersan Matt. Mereka langsung mengevakuasi para prajurit yang terluka. Bring your wounded right over there and start loading them up! We get the pilot's bodies out. Okay, just gonna have to cram into every possible space. We respect our Rangers can provide rear. Okay, let's get out of here. Let's go! Come on! Easy. Easy. Garrison menegaskan kepada Letkol Denny untuk tidak meninggalkan apapun di TKP, baik jasad prajurit ataupun yang lainnya. Makanya mereka terpaksa membongkar mesin helikopter hanya untuk mengangkat jasad prajurit yang terjepit di dalamnya. Mereka juga menghancurkan bangkai helikopter sesuai dengan perintah pusat agar tak ada jejak yang ditinggalkan. Masalahnya, tank baja yang diturunkan tadi tidak cukup memuat menampung semuanya. Hingga sebagian pasukan terpaksa harus jalan kaki dalam pelarian dari tempat neraka itu. Perjuangan itu akhirnya tak sia-sia karena mereka berhasil sampai di sebuah stadion tempat pasukan PBB bermarkas. Di mana setelah tiba, prajurit Pakistan langsung memberi mereka minum air putih, lalu sebagian memberikan pertolongan pertama.
Somebody help that man! Hood berkata pada Sersan Matt kalau sebentar lagi dia akan kembali ke medan perang karena masih banyak rekan-rekannya yang terjebak di sana. Dia mengaku bukanlah pecandu perang, tapi hanya ingin menyelamatkan rekan-rekannya selagi dia mampu. Membuat Sersan Matt sangat terharu karena peperangan itu tidak hanya soal bagaimana mengalahkan musuh, tapi juga saling melindungi. Dia juga sebenarnya masih ingin melakukan perang, tapi sayang tugasnya sudah berakhir dan dia harus pulang dulu ke Amerika. Tamat. Sejarah perang Somalia tercatat menewaskan 1.000 milisi Somalia dan 19 prajurit Amerika. Sugard dan Gordon adalah dua prajurit yang mendapatkan penghargaan anumerta terakhir setelah Perang Vietnam. Sedangkan Michael Duran, pilot yang disandra, konon berhasil dibebaskan setelah 11 hari dijadikan tawanan. 2 minggu setelahnya, Presiden Bill Clinton menarik semua pasukannya dari Somalia, dan pada tanggal 2 Agustus 96, para Aidid berhasil dibunuh di Mogadishu, disusul Jenderal Garrison yang langsung pensiun dari tahtanya. Itulah film kisah nyata Black Hawk Down yang terjadi pada tahun 93. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang menyinggung perasaan kalian. Inti dari film ini adalah tak ada kemenangan dalam peperangan selain jatuhnya korban. Saya Andreas Bauk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Parmios.